Ya, saya lihat dulu anunya apakah sudah bagus. Ya, selamat malam saudara-saudara. Saya cari dulu anunya. Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya mulai karena tadi itu baru saya periksa apakah live ini bisa berjalan dengan baik. Ternyata sudah berjalan dengan baik. Di mana saja, selamat malam, di mana saja video ini bisa dilihat, ditonton di seluruh Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Pada malam ini saya akan membawakan satu judul, yaitu bahwa jumlah umat Kristen di Indonesia itu lebih banyak. Ya, jadi apa maksudnya saya membuat judul seperti itu? Itu karena tinjauannya adalah tinjauan teologis. Ya, jadi berdasarkan ilmu teologi. Jadi berdasarkan ilmu teologi atau ilmu kalam, jumlah umat Kristen di Indonesia itu lebih banyak. Ya. Dan itu didasari oleh apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dan dibandingkan dengan kerajaan ataupun pemerintahan Islam yang pernah jaya dulu. Ya, jadi perbandingan antara Islam yang pernah jaya dengan Islam yang sekarang ini di akhir zaman. Jadi Islam yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad di akhir zaman itu bagaimana? Dan bagaimana itu teologi menjelaskan itu? Ya, jadi bagaimana ilmu kalam menjelaskan itu? Yang judul yang saya buat itu, bahwa jumlah umat Kristen di Indonesia itu sebenarnya lebih banyak dibanding dengan jumlah umat Islam. Ya. Yang mendasari saya pertama hadis. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bahwa di akhir zaman itu Islam menjadi asing. Ya, Islam tidak dikenal lagi, asing. Ya, jadi kalau seperti yang biasa saya jelaskan kepada orang-orang Islam, malah saya dikafir-kafirkan. Jadi Islam yang seperti saya ini itu dikafirkan oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah maupun oleh kelompok-kelompok lainnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah perbandingan, ya, bahwa Islam itu pernah jaya di masa lalu, yaitu di masa kekhalifahan Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu menjadikan umat Islam itu daerahnya luas sekali, dan pada waktu itu negara makmur. Ya, negara sangat makmur dan menguasai luas dataran yang luas sekali, ya, baik bumi dan baik lautan dan darat itu dikuasai oleh Khalifah Abbasiyah. Kemudian tinjauan teologisnya bagaimana? Ya, karena kalau di Islam itu di dalam Al-Quran tidak, saya jelaskan dulu yang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil yang terang benderang, yang jelas sekali mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Tidak ada.
Tidak ada juga tertulis di dalam Al-Quran, Al-Quran kalamullah, Al-Quran gairu makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Kenapa ini menjadi perhatian saya? Karena begini, jangan sampai orang Islam ataupun ustaz atau maupun ulama, kiai dan lain-lain mengambil dalilnya orang, ya, mengambil dalilnya orang. Sudah lama saya perhatikan itu di Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, baik itu dari golongan Asy'ari, yaitu dalam hal ini seperti Pak Ustadz Somad dan kawan-kawannya itu, Idrus Samli juga, maupun Wahabi, ya pengikutnya Ustadz Piranda dan teman-temannya. Jadi Wahabi dengan kelompok Asy'ari, Wahabi dengan kelompok Asy'ari itu bermasalah sekali di dalam hukum pokok, ya. Jadi hukum pokok di dalam agama Kristen atau dalil pokok di dalam agama Kristen itu ahli sunnah wal jamaah dia ambil, dia yakini juga, terutama itu kalamullah, ya, kalamullah, firman Allah atau perkataan Allah, firman Allah atau perkataan Allah. Dulu saya jelaskan dulu sedikit tentang firman, ya, biar lebih dipahami. Dulu itu orang berpikir, dulu itu sebelum mengenal ajaran, sebelum Tuhan Yesus lahir, ya, sebelum Tuhan Yesus, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, dulu orang itu berpikir, ahli filsafat, bahwa siapa yang menyampaikan itu, dari mana asalnya kata-kata itu, ya. Dari mana asalnya kata-kata itu. Salah satu contoh, misalnya kalau ada bencana alam. Jadi kalau ada bencana alam, tiba-tiba ada yang menyuruh kita, ayo lari, atau selamatkan dirimu. Jadi selamatkan dirimu. Kata-kata yang ada di dalam otak kita itu mengatakan selamatkan dirimu. Itu bukan otak kita yang membuat itu, bukan, tapi dari luar itu yang masuk ke dalam. Nah, itulah yang mereka pahami dulu ahli filsafat itu sebagai firman, perkataan. Jadi perkataan itu sudah dipelajari sejak zaman dulu, perkataan. Dan itu diakui juga oleh ahli sains dan teknologi, dalam hal ini Nikola Tesla. Ya, sudah pernah juga saya sampaikan kepada Anda. Saya ulang-ulang ini supaya bisa lebih dipahami, bisa lebih meresap, bahwa baik ilmu sains maupun agama maupun filsafat, ya, baik sains maupun filsafat itu sejalan, bahkan agama juga sejalan. Hanya sebagian bagi orang yang memahami. Sebab ada juga orang tidak agamawan tetapi dia tidak memahami sains. Nah, itu bermasalah sekali. Bermasalah itu ulama yang tidak memahami ilmu sains. Sangat bermasalah. Saya kembali ke masalah, jadi firman itu perkataan. Jadi perkataan itu orang sudah pelajari dari dulu. Dari dulu orang itu sudah mempelajari tentang perkataan itu. Jadi satu kata, perkataan atau firman, ya, karena kalau diterjemahkan menjadi firman. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini penting? Karena ini dipahami, ya. Saya kasih contoh saja supaya mudah dipahami.
Misalnya banyak video, ada beberapa video Islam itu dari misalnya Buya Yahya, ya terutama Buya Yahya. Kenapa Buya Yahya saya sebut namanya, saya sebut nama beliau ya, Buya Yahya. Saya bahas ini supaya bisa Anda pahami duduk persoalannya. Buya Yahya ada videonya itu, kalau ditanya apakah firman Allah itu gairu makhluk, bukan makhluk atau makhluk, beliau Buya Yahya meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Nah, menjadi masalah di sini, yang menjadi masalah di sini adalah itu dalilnya Athanasius, ya, itu dalilnya orang Trinity. Itu sudah ada di 600, ya, di tahun 325 itu sudah diperdebatkan itu. Sudah diperdebatkan antara Athanasius dengan Arius. Jadi apa yang mendasari saya mengatakan banyak umat Kristen di Indonesia? Sebenarnya orang seperti Buya Yahya itu, Ustaz Somad, kemudian Ustaz Piranda, jadi ketiga-tiganya ini, atau dengan kata lain ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu sebenarnya mereka itu sudah Kristen, ya. Mereka itu sudah Kristen, tetapi dia tidak sadari dirinya, dia mempertuhankan Tuhan Yesus. Jadi umat Islam di Indonesia itu mempertuhankan Tuhan Yesus tanpa dia sadari, dari jalur Athanasius, ya, Athanasius, bukan jalurnya Arius. Itulah sebabnya pernah saya dulu ya, pernah saya berkomentar itu di kolom-kolom komentarnya orang Islam, ulama-ulama seperti kiai-kiai yang terkenal. Saya menulis di situ bahwa ulama yang tidak mempelajari Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu cenderung bodoh dan menyesatkan, karena dia mencampurkan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Dia campurkan. Jadi kalau di Islam itu seharusnya orang Islam itu mengatakan firman Allah itu adalah makhluk. Kalau di Kristen, firman Allah itu bukan makhluk, itu pun hanya Athanasius. Yang menjadi masalah di sini adalah ustaz-ustaz atau ulama-ulama kebanyakan di Indonesia itu menyatakan atau meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Orang yang seperti ini sebenarnya sudah Kristen. Kenapa sudah Kristen? Karena dia menuhankan atau menganggap Yesus itu bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, dia pencipta, ya, kalau dia yang menciptakan. Tapi itulah sebab pernah saya sampaikan kepada beberapa orang di Indonesia ini, khususnya kepada umat Kristen, itu orang Islam di Indonesia, ahli sunnah wal jamaah itu sisa dipoles sedikit supaya mereka itu bisa dikristenkan, ya, dipoles sedikit, karena ini hukum pokok, bukan hukum bukan dalil cabang, ya. Jadi dia dalil pokok, ya, dalil utama di dalam kekristenan itu bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Nah, itu di dalam kekristenan, di dalam Kristen, di dalam ajaran Kristen, bahwa firman Allah itu bukan makhluk, ya. Sehingga tergenapilah atau
sempurnalah keyakinan kita bahwa bagi orang-orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu bersifat ilahi kalau menurut yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menyatakan Yesus itu bersifat ilahi. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau dihubungkan juga dengan nubuatannya Nabi Muhammad, ya sudah betul apa yang terjadi sekarang. Ya, bahwa Islam yang sebenarnya Islam itu sudah tidak dikenal lagi, ya sudah menjadi asing di akhir zaman. Ya. Kebanyakan ustaz-ustaz kita itu sebenarnya mereka itu sudah Kristen. Ya, jadi sisa saja diberikan. Ya, kalau mereka itu amat dengan mengenal Tuhan dengan baik, ya. Jadi ustaz seperti Ustaz Somad, Ustaz Piranda, Gus Yahya, sebaiknya beliau itu belajar Konsili Nisea. Kalau tidak mau, ya lebih baik Anda masuk ke Kristen. Sebab secara tidak langsung Anda secara tidak sadar Anda sudah Kristen. Ya, Anda sebenarnya sudah Kristen itu karena mengatakan firman Allah itu bukan makhluk. Jadi sangat bermasalah itu bagi orang Islam kalau dia mengatakan firman Allah itu gairu makhluk atau bukan makhluk. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi ya bagaimana ya, dan sesuai dengan sudah sesuai dengan yang dibuatkan oleh Nabi Muhammad. Jadi mau apa lagi? Jadi itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil bahwa mereka yang saya sebutkan namanya tadi itu Ustaz Somad, Ustaz Piranda, Buya Yahya dan pengikut-pengikutnya itu jelas dia mempertuhankan Tuhan Yesus, tapi hanya saja dia tidak sadari dirinya. Dia tidak sadari dirinya mempertuhankan Tuhan Yesus. Nah, dia menjadi orang abu-abu ilmunya tidak jelas, ya. Itulah sebabnya orang yang tidak belajar teologi, waduh, dia campur-campurkan itu agama. Kalau tidak belajar teologi atau tidak belajar ilmu kalam, dia mengambil dalilnya orang, dia masukkan ke dalam kelompoknya. Padahal itu hak patenya orang, hak patenya Athanasius, ya. Athanasius itu kelompoknya Athanasius itu yang mengatakan firman Allah itu bukan makhluk. Saudara-saudara sekalian, jadi saya menyampaikan ini untuk memberi mereka itu kesadaran. Sebenarnya Anda itu Buya Yahya, Ustaz Piranda, Ustaz Somad, sebaiknya Anda perjelas agama Anda. Ya, menurut teologi dia agamanya itu tidak jelas. Ya, agamanya itu tidak jelas. Apakah dia Kristen atau Islam? Ya, karena apa? Karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa di akhir zaman itu Islam itu menjadi asing, tidak dikenal. Ya, kenapa tidak dikenal? Karena pengaruh dari ulama-ulamanya. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu sudah dipenjarakan dulu karena dia mengajarkan ajaran sesat, ya. Dia sesat dari tinjauan teologi, dari tinjauan ilmu kalam, dan itu yang masuk ke Indonesia. Jadi sejak masuknya itu Islam ke Indonesia sudah langsung keliru, ya, sudah langsung keliru itu karena
Jadi yang dibawakan ke sini yaitu mazhab Syafi'i ya, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya saudara-saudara sekalian, di kolom komentar saya lihat tidak terlalu banyak orang Islam yang bertanya. Mungkin mereka sudah tidak mampu lagi mengkoreksi saya ya, mengkoreksi saya. Saya sampaikan ini, pembicaraan yang seperti ini, supaya orang Islam itu tahu membedakan yang mana ajaran Islam, yang mana ajaran Kristen. Ini bermasalah kalau dia tidak tahu membedakan yang mana Tuhannya orang Islam, mana Tuhannya orang Kristen. Nah, itu yang mana dalil-dalil orang yang miliknya orang Kristen, mana dalil-dalil miliknya orang Islam. Nah, tapi kalau mereka tidak mau belajar, ada pengikut-pengikutnya Ustaz Somad, pengikutnya Ustaz Piranda, pengikutnya Buya Yahya, ya lebih baik Anda masuk Kristen ya, karena Anda meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk ya. Jadi sampai hari ini jumlah orang Kristen di Indonesia itu dari sudut pandang teologi ya, dari sudut pandang teologi, saya ulang sekali lagi, dari sudut pandang teologi, jumlah umat Kristen di Indonesia itu lebih banyak dibanding dengan umat Islam ya, karena pada umumnya ustaz-ustaz yang terkenal itu mengajarkan bahwa firman Allah itu bukan makhluk ya, firman Allah itu bukan makhluk ya, saudara-saudara sekalian ya. Sehingga terkadang saya pernah sampaikan kepada beberapa ya mungkin pendeta ya atau apa namanya, itu kalau orang Islam di Indonesia mudah dikristenkan ya, kalau mereka mau terbuka hatinya, karena dasarnya sudah ada. Mereka memahami bahwa firman Allah itu bukan makhluk ya. Jadi sisa dipoles sedikit saja itu pengikutnya Ustaz Somad, pengikutnya Ustaz Piran, pengikutnya Buya Yahya ya, rata-rata umat Islam itu memahami bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Hanya kelompok Mu'tazilah, dan Mu'tazilah di Indonesia itu sedikit. Hanya kelompok Mu'tazilah itu yang mengatakan bahwa firman Allah itu makhluk. Ya sama dengan kelompok Arius di 325 Masehi mengatakan juga firman Allah itu makhluk. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya karena ini sudah berjalan 24 menit, saya lihat live chat dulu. Apakah ada yang bertanya? Ya, Peri Sianturi, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Siapa lagi? Si Bangau Putih, kiranya Tuhan Yesus menjaga Pak Kalam, ya amin. Selamat malam Pak Ibnu. Ya, selamat malam. Amin Pak Ibnu. Kalam Tuhan memberkati. Amin. Angelo Santos, salam alaihim. Ya Tom. Si Bangau Putih, saya berharap Pak Ibnu bisa memberikan link agar bisa berdiskusi. Ya, tidak ada linknya saya lihat kalau live YouTube ya. Kalau live YouTube tidak ada linknya. Kalau live StreamYard saya punya gratis sudah habis ya, sudah tidak boleh lagi. Saya tidak bisa lagi StreamYard, karena kalau saya melakukan StreamYard saya harus membayar ya, karena tidak gratis lagi ya. Jadi sudah habis masa gratisnya untuk StreamYard saya.
Dan kalau membayar sepertinya saya kesulitan karena akibat daripada banjir yang pernah saya videokan itu, tidak jadi beras yang saya dapat tidak bisa dijual, ya tidak bisa, tidak ada orang mau beli. Saya sudah bawa ke pasar, tidak ada orang mau beli. Jadi banyak orang di kampung saya ini kekurangan uang karena biasanya kalau petani itu menjual beras ya untuk belanja. Nah, ini bermasalah sekarang di daerah-daerah banjir ini. Kemudian siapa lagi? Bengkulu hadir ya, Pipo ya, bagus. Selamat malam ya, selamat malam. Saya lihat tidak ada pertanyaan. Jerry, selamat malam. Pak Ibnu, selamat malam. Belajar tentang memra ya, nanti sebenarnya dia sudah Kristen tanpa sadar ya. Jadi kalau Angelo Santos, Pak Angelo Santos sebenarnya dia sudah Kristen tanpa sadar. Iya. Dan kalau menjadi Kristen kan tidak menjadi masalah itu kalau orang pindah ke Kristen, karena orang Kristen juga masuk surga, dan memang berbeda surganya. Kalau surganya Tuhan Yesus itu di kerajaan langit, di langit ya, dia terangkat ke langit. Kalau ke surganya Nabi Muhammad itu di bumi ini. Itu dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Kalau di Alkitab juga jelas bahwa akan diangkat ke langit. Standar moralnya orang Kristen itu, Tuhan Yesus itu lebih tinggi dibanding dengan standar moral dari dalam ajaran Islam. Pak Ibnu Kalan, Nabi Muhammad itu palsu atau tidak? Ya, karena saya menjadi ega surbakti bertanya kepada saya apakah Nabi Muhammad itu nabi palsu. Ya, saya tidak menganggapnya sebagai nabi palsu, karena jangankan Nabi Muhammad, Sri Krishna saya akui sebagai nabi. Buddha, kemudian Socrates, Plato, Aristoteles juga saya golongkan sebagai nabi. Sekarang apa itu nabi? Apa itu nabi? Nabi itu orang yang mendapatkan bimbingan Roh Kudus di dalam ucapannya maupun perbuatannya. Nah, itulah nabi. Orang yang mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Ya. Kemudian ada yang berbicara langsung Yahwa atau Elohim atau Allah atau Bapa berbicara melalui dia, melalui sang firman itu kepada para nabi itu. Ya. Ya, jadi palsu atau tidak palsu itu sudah ada di zamannya Nabi Muhammad hidup ya. Jadi sewaktu Nabi Muhammad hidup, ada orang Kristen yang percaya Nabi Muhammad itu nabi, ada juga yang tidak percaya. Jadi ada orang Kristen yang tetap Kristen, tetapi dia percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Kalau orang-orang Kristen itu bertamu ke rumahnya Nabi, tiba waktunya orang Kristen itu berdoa dengan caranya sendiri, dipersilahkan dia berdoa di dalam masjidnya Nabi. Di masjidnya Nabi itu orang Kristen berdoa, tidak ada masalah. Pontianak hadir untuk menyimak ya. Terima kasih Pontianak. Ya, yang saya lihat yang Pak, tolong jelaskan maksud dan apa ya, rapel tande, tujuan arah kiblat. Tujuan arah kiblat. Ya, arah kiblat itu arah untuk orang salat atau berdoa, karena Nabi itu mengatakan salat itu doa. Jadi mengarahkan ke situ, arah sujud, preskuneo ya. Jadi sujud kepada Ka'bah. Tujuannya itu untuk menyembah Allah secara simbolik ya, menyembah Allah secara simbolik, karena Allah itu tidak terlihat
ya, Allah tidak dilihat, maka penyembahannya secara simbolik, ya. Sama dengan Hajar Aswad itu, Hajar Aswad batu hitam itu dicium untuk simbol